Ya harusnya pendidikan berkualitas itu menjadi hak yang paling dasar dan itu perlu disediakan di sekolah-sekolah yang terjangkau. Saat kuliah aku coba makan nasi pakai garam atau makan nasi doang, even aku nggak makan sama sekali karena nggak ada duit. Jadi betul, kamu pernah jualan ketoprak? Iya, bener. But everything means nothing if I ain't got you. Kita muda. Kita muda. Luar biasa. Senang sekali bisa berada kembali di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia dengan anak-anak muda calon penerus Indonesia yang lebih hebat. Jadi teman-teman, hari ini aku hendak mengundang anak-anak muda yang sudah sekolah tinggi-tinggi dengan segala perjuangan mereka, karena mereka ini datang dari keluarga yang sederhana, tetapi setelah mereka lulus di perguruan tinggi, mengenyam pendidikan yang luar biasa, tapi mereka terpanggil untuk memberikan kontribusi pada Indonesia tercinta. Mudah-mudahan kisah mereka akan menginspirasi teman-teman yang ada di sini untuk melakukan hal yang sama dengan cara yang tentu saja berbeda. Mari kita sambut yang pertama, yang paling cantik, Galis Sulistianingrat. Gali, apa kabar? Baik, Bang Andi. Siapa yang tahu profesi Gali apa? Ada yang tahu? Aktris, ya. Betul? Bukan. Saya adalah guru SD. Guru? Guru SD negeri. Guru SD negeri. Oke. Kalau gitu Bu Guru silakan duduk. Siapa yang tidak percaya kalau Galih adalah guru SD negeri? Banyak yang gak percaya. Tapi Galih, jadi pendidikan formalmu sebenarnya apa? Waktu S1 tuh memang pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian lanjut S2 dengan beasiswa LPDP ke University College London, UCL. Gitu. S2 itu ya? S2, ya. Bidangnya apa? Educational Planning, jadi setara dengan kebijakan pendidikan. Baik, tentu banyak yang bertanya ya, ini S2-nya di Inggris, udah sekolah tinggi-tinggi, Iya. pulang itu langsung ngelamar jadi guru atau ada cerita lain di balik itu? Ya, selain karena memang ada panggilan dan merasa berutang budi dengan negara, ini juga pasti ada peran dari orang tua ya Pak ya. Karena memang saya dibesarkan di keluarga pendidik, ayah ibu saya guru, Pak D, Bude, Om, Tante itu kebanyakan juga. Wah, jadi kebanyakan dua juga orang guru. tua guru, Pak D, Bude, tetangga juga guru. Kebanyakan ya, lingkarannya situ-situ aja. Oke. Cuma memang lucunya gini Pak, saya tuh udah jauh-jauh pun ini mungkin cerita sedikit teman-teman. Dulu waktu saya S2 di luar negeri tuh saya sebenarnya nggak dapat dukungan secara moral oleh keluarga saya. Jadi saya diem-diem Pak waktu itu apply beasiswa ya. Pas udah diterima baru. Kenapa ya? Karena stigmanya adalah ketika kuliah di jurusan pendidikan gitu ya, keguruan. Ya end game-nya adalah langsung jadi guru. Jadi waktu saya pernah mengungkapkan keinginan saya buat kuliah di luar negeri tuh saya justru direndahkan lah ya. Jadi dibilang buat apa sih mimpi tinggi-tinggi banget namanya jadi lulusan pendidikan guru sekolah dasar PGSD tuh ya udah di sekolah aja langsung. Jadi merasa cita-cita untuk kuliah di luar negeri itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi waktu pas kemudian di sana selain ya mungkin karena ada dorongan orang tua, saya juga menyadari bahwa ujung tombak pendidikan kita itu sebenarnya guru.
Jadi mau sebagus apapun kurikulumnya gitu ya atau ya kebijakannya, tapi kalau gurunya di kelas itu tidak memahami bagaimana mengimplementasikannya gitu ya, mewujudkan pendidikan kita yang harusnya selaras dengan cita-cita bangsa kita, maka ya itu semua akan sulit. Makanya selain jadi guru, akhirnya saya juga konten gitu. Apa yang saya masukkan ke konten itu mungkin berbeda dengan teman-teman guru lainnya yang konten juga, karena yang saya tunjukkan ke masyarakat adalah bagaimana seharusnya pendidikan luar kelas gitu ya. Saya bicara tentang jenis-jenis kekerasan, termasuk salah satunya kekerasan seksual dan sebagainya. Nah itu saya masukkan ke dalam konten gitu. Saya membayangkan seandainya waktu itu masih SD dan diajar bu guru seperti ini, kayaknya aku nggak mau lulus. Jadi ada konotasi bahwa jadi guru itu memang gajinya kecil. Kamu tetap mau jadi guru? Karena tujuan saya tuh nggak semata-mata mengejar materi gitu ya. Karena saya percaya bahwa pendidikan dasar khususnya ini tuh alat perjuangan, alat kebebasan. Karena dasar ini kan fondasi gitu ya. Kita bukan hanya mengajarkan keterampilan baca tulis hitung, tapi kita juga mematangkan emosinya anak-anak, kemampuan sosialnya gitu. Jadi kalau misalkan memang kita tuh udah punya tujuan dan kita menjalankannya dengan sepenuh hati, saya selalu percaya sih bahwa kita nggak akan sulit di dalam menjalani kehidupan. Tadi kan orang tua sulit untuk membiayai kamu di S1 juga. Ya. Lalu dari mana uang sampai akhirnya kamu bisa kuliah S1 selesai? Jadi waktu pas S1 saya akhirnya kerja Bang Andi. Tapi kerjanya ini masih ada hubungannya sama pendidikan. Nah jadi kesempatan kerja saya inilah justru juga yang menjadi turning point dalam hidup saya. Dan karena waktu itu saya terpapar dengan kualitas pembelajaran yang ada di international schools. Justru malah lucunya itu memantik saya mempertanyakan keadilan tentang kualitas pendidikan kita di Indonesia secara umum. Karena kita tahu bahwa salah satu hak asasi manusia gitu ya, apalagi hak anak adalah mendapatkan pendidikan. Tapi bukan pendidikannya seperti apa gitu ya. Apakah pendidikannya dia harus punya uang banyak dulu baru bisa mengakses pendidikan berkualitas gitu. Atau ya harusnya pendidikan berkualitas itu menjadi hak yang paling dasar dan itu perlu disediakan di sekolah-sekolah yang terjangkau. Khususnya adalah sekolah negeri. Jadi memang pada saat itu waktu saya melamar beasiswa LPDP, satu rencana studi saya adalah membawa STEM education ke sekolah-sekolah negeri yang bisa lebih terjangkau dan gratis. Tapi waktu itu sebagai NGO. Saya nggak nyadar bahwa ternyata Tuhan mengubah jalannya malah sebagai guru. Jadi langsung di dalam kelas gitu ya membawakan STEM education itu bahkan setiap hari gitu. Baik, jalan hidup seseorang ya. Ya. Dan tentu teman-teman yang ada di sini dan siapapun yang menonton acara ini akan bertanya-tanya juga, kalau S1-nya aja udah kesulitan biaya, kok bisa S2 bahkan sampai ke Inggris? Dari mana biayanya? Mungkin kalau nggak dapet beasiswa LPDP saya juga nggak mampu kuliah di luar negeri gitu ya. Jadi ya thanks to LPDP. Saya nggak percaya bahwa pendidikan itu mengubah dunia. Yang saya percaya pendidikan itu mengubah manusia. Nah, kalau kita bicara perbandingan sedikit dengan beberapa negara maju, Ya. kamu melihat kualitas pendidikan kita seperti apa? Saya pernah baca penelitian dari waktu itu jadi salah satu literatur yang perlu dibaca pas saya kuliah S2 Pak. Dan disebutkan bahwa Indonesia itu ketertinggalan pembelajarannya 128 tahun. Ah, Kita itu 128 tahun tertinggal dengan negara-negara maju. Dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi situ judul buku dan penelitiannya itu schooling but not learning. Jadi ke sekolah tapi tidak belajar. Itu judul penelitiannya. pengertiannya apa itu?
Jadi di situ dibuktikan bahwa tadi ya masalah akses itu menghambat juga bagaimana anak-anak bisa pergi ke sekolah, masalah guru gitu ya. Misalnya anak-anaknya sudah semangat untuk sekolah tapi gurunya absen, itu kan juga jadi pertanyaan. Dan yang ketiga, kalaupun ada guru sekolahnya mungkin terfasilitasi secara sarana dan prasarana, pembelajaran di kelas itu basisnya masih hafalan. Jadi basisnya hafalan, anak-anak juga mungkin lebih ya belajarnya itu klasikal gitu ya. Template kita ngajarin apa yang ada di buku teks dipindahkan ke catatan murid, kemudian dijadikan bahan ulangan dan sebagainya. Nah jadi pembelajaran yang seperti itu dirasa dan dinilai tidak membuat anak benar-benar memahami apa artinya belajar gitu. Nah, dan dari penelitian tersebut kemudian disimpulkan bahwa kalau kita mau mengejar ketertinggalan kita, itu 128 tahun lamanya. Itu artinya kan kamu bikin kami putus asa, berarti nggak kekejar itu sampai aku mati ya. Semoga masih ada harapannya ya, Sejauh Bang Andi. itu ya, nanti cerita bagaimana mendekatkan agar jarak 128 itu bisa kita kejar. Tapi aku kasih kesempatan dulu mahasiswa untuk bertanya, boleh ya? Boleh. Ini sudah ada yang mendaftar. Ini laki-laki ini, namanya Kavin Hudan dari Ilmu Komunikasi. Kavin, mana Kavin? Oh, kamu. Kavin, kamu naik ke sini. Kamu duduk di sini sekarang. Nah, yang aku mau tanyakan adalah, aku pernah nonton film yang dibuat oleh Korea. Di situ diceritakan bahwa ada seorang anak konglomerat yang membuli teman lainnya. Kemudian ada anak yang mukul anak konglomerat tersebut gitu. Tapi karena ayahnya konglomerat, jadi semua guru tuh diam. Semua guru itu nggak ada yang berani nuntut si anak konglomerat itu. Bahkan ya, sampai-sampai yang anak yang ngebela itu yang benar itu akhirnya dia yang dihukum dan dikeluarkan dari sekolah gitu. Yang jadi pertanyaan aku ketika kakak di Indonesia ini kan sudah bahkan ada yang viral ya, banyak anak murid yang membangkang kepada gurunya. Bahkan wali murid pun sudah tidak jarang ada yang menuntut gurunya karena gurunya anaknya dihukum gitu. Yang menjadi pertanyaanku adalah yang pertama adalah bagaimana kakak menghadapi hal tersebut ya, apa yang kakak akan lakukan dengan kebijakan kakak. Mungkin itu aja kak pertanyaan. Pertanyaannya susah. Pertanyaannya susah karena memang benar dan itu realita yang terjadi dimanapun ya. Saya rasa nggak hanya di Jakarta aja. Bahkan tadi contohnya sebenarnya Korea ya. Tapi itu terjadi di Jakarta dan di kota-kota lain. Nah, hal-hal yang kayak tadi kamu bilang itu sering saya jadikan diskusi di kelas. Sehingga anak-anak tuh punya pemahaman bahwa walaupun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, termasuk latar belakang kondisi sosial ekonomi dari orang tuanya. Ini kan tentang ketimpangan status sosial ya. Mereka punya pemahaman bahwa sekalipun saya berbeda, di kelas itu saya tetap sama. Jadi nggak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Nah karena hubungan sosial emosional saya dengan murid-murid saya ini sudah baik, satu sama lainnya juga sudah baik, saya merasa kalau tidak diberikan edukasi dan sosialisasi yang menyeluruh ke orang tuanya, maka akan sama saja. Jadi setiap hal-hal yang saya lakukan di kelas, termasuk misalnya membagi kelompok belajar. Banyak loh orang tua yang protes ke saya, kenapa anak saya sama kelompok ini? Ada kecenderungan orang tua untuk menginginkan anaknya tuh bersama dengan anak-anak yang setipe dalam tanda kutip. Tapi kemudian saya selalu tekankan ke orang tua murid bahwa sekolah itu adalah tempat anak-anak bersiap sebelum dia ada di komunitas dan di masyarakat. Jadi kalau dia tidak pernah tahu bahwa tidak semua yang mereka inginkan itu selalu dikabulkan gitu ya, atau tidak semua hal itu berjalan sesuai dengan keinginannya, maka dia akan menjadi orang yang lemah secara mental ketika mereka masuk ke dunia masyarakat. Untungnya dengan sosialisasi seperti itu orang tua memahami gitu ya. Dan kayaknya mungkin apa yang saya lakukan dengan mencoba untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak gitu yang ada di sekolah, itu jadi satu hal yang bisa saya petik buahnya sekarang. Karena semuanya menerima dengan baik, tentunya ya dengan kita mau bersusah payah menjelaskan dan merendahkan hati untuk bisa saling menerima masukan, seperti itu. Baik, terima kasih Kavin. Kamu dapat buku judulnya cocok ini, karakter-karakter yang menentukan kesuksesan. Aduh, terima kasih Buat kamu Pak. ya. Terima kasih ya. Baik, ini calon Pak Guru. Jadi guru, kamu bahagia dengan profesi ini?
Kalau dibilang bahagia terus enggak. Pasti ada hal-hal yang bikin saya juga frustasi gitu ya. Tapi kayaknya bahagia itu lebih mendominasi daripada hal-hal yang duka-dukanya sih Pak. Jadi kalau kamu punya kesempatan untuk berkontribusi pada dunia pendidikan di Indonesia, apa yang paling menjadi prioritas yang kamu ubah atau kamu perbaiki? Saya percaya harusnya sekolah itu berkolaborasi bukan hanya dengan orang tua tapi juga masyarakat gitu. Baik, terakhir ini sekaligus closing statement ya. Apa kiat tips atau pandanganmu tentang bagaimana anak-anak di kampus saat ini untuk bisa menapaki jenjang yang lebih tinggi dalam pendidikan mereka dan kunci untuk keberhasilan dalam pendidikan? Oke. Kamu boleh berdiri di sini sambil izin ya. melihat wajah dan mata mereka satu persatu. Saya nggak percaya bahwa pendidikan itu mengubah dunia. Yang saya percaya pendidikan itu mengubah manusia. Pendidikan itu mengubah kita. Saya jauh-jauh pergi ke luar negeri hanya untuk mendapatkan bahwa ternyata sebelum saya punya profesi lain, saya perlu menjadi guru. Dan itu merendahkan hati saya, membumikan saya. Jadi pendidikan yang akan teman-teman tempuh, apalagi kalau nanti teman-teman berkesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah dimanapun itu gitu ya. Percaya bahwa pendidikan itu nantinya akan memanusiakan teman-teman. Membuat teman-teman lebih berdaya, lebih berempati, dan lebih peka terhadap isu-isu yang ada di sekitar. Dan semoga itu bisa membuat teman-teman berdampak, walaupun dampaknya kecil, tapi semoga dampaknya lama-kelamaan bisa dirasakan oleh teman-teman di sekitar. Terima kasih. Setuju. Baik, terima kasih banyak, Galih ya. Jadi setelah ini kita akan mengundang juga anak-anak muda yang menjadi idola bagi sebagian anak-anak muda lainnya. Salah satunya ada seorang anak lulusan Columbia University yang beberapa waktu viral di media sosial. Dan juga nanti kita akan mengundang alumni Al-Azhar, Universitas Al-Azhar yang dulu jualan ketoprak. Siapa mereka dan apa yang akan mereka ceritakan? Ikuti terus Andy Goes to Campus. Kita berikan sekali lagi untuk Galih. Terima kasih Galih. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby. Tadi saya sempat bocorkan dikit tentang siapa anak muda yang menjadi tamu berikutnya. Dia ini lulusan Columbia University, tentu saja di Amerika ya teman-teman. Dan yang menarik, dia jadi perbincangan di media sosial beberapa waktu yang lalu. Mengapa? Lebih baik kita tanya langsung. Mari kita sambut Deris Nagara. Deris, terima kasih. Halo semuanya, happy banget bisa ketemu sama semuanya. Tepuk tangan dulu buat semuanya dong. Terima kasih banyak Bang Andi for inviting me. Terima kasih udah meluangkan waktu ya. Such an honor. Ya, silakan duduk Terima kasih Deris. banyak. Jadi Deris, kalau kamu sekolah formalnya apa ya? S1 dan S2 maksud. S1-nya di Presiden University, alumni Presiden University, mengambil International Relations. Dan juga di Belanda di Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen mengambil International Business dan European Union Studies. Kemarin baru lulus dari Columbia University di New York, mengambil jurusan Master of Public Administrations dengan double concentrations. Terima kasih. Di Economic and Political Development dan Social Policy dengan dual specialization di Gender and Public Policy dan juga UN Studies. Dan juga ambil Graduate Summer Program di Stanford University, mengambil jurusan Antropologi dan Filosofi. Terima kasih. Deris, yang salah satu dibicarakan di media sosial adalah anak Indonesia yang menjadi ketua BEM, Badan Betul. Eksekutif Mahasiswa di
Columbia Di University. SIPA Columbia University, betul. Coba cerita, emang apa bedanya ketua BEM di sana dan ketua BEM di sini? Bedanya mungkin lebih kayak demografi dan mahasiswanya juga salah satunya. Di mana aku tuh memimpin lebih dari 1.500 mahasiswa dari berbagai macam negara. Yang jadi pembedanya berarti kita bagaimana understanding the intercultural background dan juga political view, national interest, dan bagaimana mereka punya pola pikir yang berbeda menghadapi suatu permasalahan. Jadi aku sangat-sangat bersyukur dan terhormat bisa mewakili juga Indonesia the first time menjadi ketua BEM di SIPA Columbia University. Dan kamu juga terpilih yang speech ya ketika wisuda ya. Dan alhamdulillahnya for the first time juga bisa dipilih menjadi the 7 graduate stellar speaker mewakili dari S2 dan S3 dan juga S1 juga. Jadi 4 orang S1, S2, S3-nya wakilinya oleh kita dari 3 orang tersebut. Dan saat itu pun wakili karena mendapatkan penghargaan pertama itu Campbell Award dari Columbia University. Nah, penghargaan apa itu? Itu lebih fokusnya bagaimana dari Campbell sendiri melihat di kontribusi nyata tentang high leadership dan juga kontribusi terhadap kampus community sendiri. Jadi nggak hanya sebagai mungkin memberikan dampak terhadap Columbia University, but also kita bisa share bagaimana kontribusi kita terhadap luar Columbia. Dan saat itu memang terdaftarnya kan ada semacam seleksi ya, maksudnya dikasih rekomendasi dari berbagai macam stakeholder di kampus. Dari SIPA itu, aku di-recommended pertama karena aku presiden BEM-nya, terus kedua pun aku student scholars di Institute of Global Politics, terus yang di luar itu sendiri aku pun aktif menjadi SIPA anti-task force untuk tentang anti-hate-nya, dan di luar Columbia aku jadi presiden ASEAN Korea Frontier Forum dan membangun yayasan aku di Dharma Nagara Mandai Indonesia gitu. Baik ya. Deris, dari penampilanmu memang aku percaya katanya kamu dulu pernah gabung di boys band. Ya dulu aku ikut boy band. Iya dulu. Ada Iya. pas tahun 2020. Nama bandnya apa? The Galaxy atau The GX dulu ada. Di mana itu? Itu dari Bandung dulu, pasti Bandung. Nah teman-teman, bagaimana kalau kita suruh nyanyi? Setuju? Setuju? Apa boleh buat? Deris, kamu berdiri sini, silakan nyanyikan lagu yang kamu paling suka atau lagu kenanganmu atau lagu yang kamu dulu nyanyikan. Terserah. Gimana? Iya. Ini deg-degan banget nih, tiba-tiba langsung dadakan disebut nyanyi. Main kapela aja, kapela. Oke, aku cuma mungkin rapnya aja kali ya, dikit. Ini salah satu lagu kesukaan aku juga dari Alicia Keys, If I Ain't Got You. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond ring, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Terima kasih banyak. Banyak orang bermimpi satu hari ingin seperti kamu, punya kesempatan untuk sekolah setinggi-tingginya. Ketika memilih bidang studi yang kamu ambil sekarang, itu pilihanmu sendiri atau? Pilihan aku sendiri. Dan juga tapi dinavigasi dengan berbagai macam input dari keluarga aku, which is dari papa dan mama, pas itu mama belum meninggal ya. Dan juga dari beberapa aktor, maksudnya tokoh-tokoh figur seperti di kementerian, di duta besar, dan juga profesor-profesor yang ada di kampus aku terlebih dahulu. Mereka yang menganjurkan ya. Atas biaya sendiri atau? Oh tidak mungkin Pak, sendiri. Tidak aku mungkin. Dari LPDP, jadi aku dapat 2 beasiswa. Yang pertama dari Columbia University SIPA sebesar $60.000 dan juga dari LPDP langsung di Kemenkeu gitu, alhamdulillah. Tapi pas S1 pun dapat beasiswa dari presiden dan juga ada beasiswa dari kampus di Belanda, cuman biaya hidup I was trying so hard untuk memahami semua difficulties dalam financial barrier. Tuh teman-teman ingat, peluang selalu ada. Satu hari aku yakin banyak di antara kalian yang hadir hari ini di atas, di luar sana dan yang nonton juga punya peluang ya untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan biaya untuk
mendapatkan pendidikan yang bagus. Iya betul, soalnya kan pasti banyak sekali tantangan ya Bang ya. Mungkin Tantangannya banyak. aku izin sharing dikit kali ya Bang ya. Dulu pas aku S1 pun itu mungkin masa terberat aku. Dulu aku korban juga yang tidak keterima di PTN. Jadi aku dulu pengen ngambil FK kedokteran tapi nggak jadi, nggak masuk juga SNMPTN, SBMPTN dan SIMAK. Dan tapi ya alhamdulillah Allah ngasih jalan buat ngambil HI. Cuma saat itu memang keluarga udah nggak punya uang Bang. Jadi pas aku kuliah di Presiden University pun di mana ya udah aku harus mencari dana pribadi bagaimana caranya aku bisa hidup. Dimana aku pernah banget Bang saat kuliah aku coba makan nasi pakai garam atau makan nasi doang, even aku nggak makan sama sekali karena nggak ada duit. Makanya aku cari part time sana sini untuk bisa hidup. Sampai pas ke Belanda itu pun aku benar-benar nyari uang lagi buat bisa ke Belanda. Tapi alhamdulillah Allah tuh pasti kasih jalan ketika kita memberikan suatu pemahaman yang husnuzon positif ke depannya gitu. Pas aku ke Belanda aku homeless Bang. Aku nggak punya, cuma bawa uang 300 euro sekitar situ, nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, tapi punya teman di sana. Aku nginep di lantai teman aku selama 2 minggu. Terus dengan tambahan kerja, dapat kerja beda kota, aku di Arnhem itu di Nijmegen. Jadi jaraknya itu hampir kurang lebih 55 km. And at that time, what surprisingly, aku pun dapat tempat tinggal kayak chimney gitu, kayak Cinderella room yang sangat kecil dengan semua jendela kecil tuh semua kayak salju air itu meruluk gitu. Terus pas lagi kuliah ke sana aku sambil kerja itu jaraknya 55 km. Pasti orang-orang kita mikirnya oh naik bis atau naik kereta. And you know what? Saat itu aku dapat sepeda gratis, aku naik sepeda 2,5 jam ke sana, 2,5 jam pulang. Melewati gunung, lewati lembah, udah kayak Ninja Hattori gitu. Tapi ketika orang tua tanya, "Are you okay?" Aku bilang, "It's okay." Jadi aku bilang, "Kencana, but not kencana." Jadi aku sedih. Tapi aku merasa bahwa I think that's make me feel lebih kuat lagi dan lebih berharga karena aku nggak mau ngasih tahu apa yang terjadi di orang tua aku. Akhirnya aku nggak minta sepeser pun ke orang tua, tapi alhamdulillah apa? Lulus dan bisa keliling Indonesia dan berkontribusi aktif dalam pendidikan. Wow. Jualan ketoprak, dapat beasiswa, sekolah di sini. Iya. Bagaimana nyambunginnya? Sukses itu jangan dilihat sukses begitu mudah. Ada proses, ada perjuangan, ada tantangan, ada jatuh bangun dan seterusnya ya. Sehingga bisa seperti sekarang. Baik, bagaimana kalau kita undang salah satu alumni Boleh dong. dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Mari kita sambut Andre Sutrisno. Andre, terima kasih. Silakan duduk Andre. Iya. Andre, jadi betul kamu pernah jualan ketoprak? Iya, bener. Di mana itu? Di belakang kampus Universitas Al-Azhar Indonesia. Di belakang kampus ini? Iya. Iya, Om. Tahun berapa itu? Tahun 2011. Saya alumni Universitas Al-Azhar Indonesia, Fakultas Ilmu Hukum S1-nya. Dan S2-nya Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama, di Al-Azhar juga. Oh, jadi S2-nya di sini juga? Dan di Universitas Paramadina mengambil hubungan internasional, Magister Hubungan Internasional, dan sekarang masih status mahasiswa di Universitas Diponegoro, Doktor Ilmu Hukum. Doktoral. Jadi ini sama-sama susah hidupnya ya. Kesamaan. Sama. Berjalan semua. Oke, kembali ke jualan ketoprak. Iya. Aku dengar itu juga untuk bayar utang orang tuamu ya? Iya, Bapak Ibu memang terlilit utang di tahun 2011 dan saya sebenarnya bisa memutuskan kalau saya egois Om. Jadi saya udah ngambil kuliah, nanti saya bekerja saja sambil nanti part time gitu saja di Jogja gitu. Tapi ternyata takdir menggiring saya ke Jakarta untuk jualan ketoprak. Terus saya ya udah deh 1 tahun nggak perlu kerja untuk bisa membantu orang tua saya saja. Jualan ketoprak, dapat beasiswa, sekolah di sini. Iya. Bagaimana nyambunginnya? 2011 saya dari Jogja karena hopeless juga nggak dapat pekerjaan. Ada pekerjaan tapi di rumah makan Padang jadi cuci-cuci piring Om. Pernah jadi tukang cuci piring? Iya. Bagiannya kalau teman-teman beli nasi Padang, saya yang biasanya yang ngeberesin meja.
terus bersih-bersih, terus dibawa ke belakang. Itu tugas saya karena saya belum bisa ngebungkus nasinya itu. Jadi dari Pacitan Jawa Timur, pindah ke Jogja, pindah ke Magelang, dan akhirnya ke Jakarta. Jadi Dan tukang jualan ketoprak. Ketoprak itu Iya. maksudnya gerobak-gerobak ketoprak itu? benar. Baik, terus kemudian S2-nya 2 ya? Iya, saya ngambil S2-nya saya dapat beasiswa Basnas, terus S2 saya juga BRIN, Badan Riset, itu beasiswa untuk riset. Dan inovasi Yes. negara. Jadi itu mengambil Magister Hubungan Internasional karena saya bekerja di Bawaslu waktu itu Om, sampai saat ini sih masih. Jadi saya membantu di bidang humasnya dan penyelesaian sengketanya. Jadi saya di situ tugasnya. Jadi saat ini juga dapat beasiswa dari LPDP di Beasiswa Pendidikan Indonesia untuk profesi dosen. Wow. Jadi bayangkan teman-teman ya. Habis ini nanti keluar cari tukang ketoprak gitu kan. Wah, jangan-jangan dia nanti jadi dokter. Jadi jangan menutup mimpi kalian teman-teman. Ini tukang jual ketoprak yang jualan ketoprak untuk membayar utang. Jadi minus ini. Mulainya Om. minus. Minus Om. Hidup di Jakarta pernah jadi tukang cuci piring, ya. Tidur di masjid pernah. Tidur di masjid. Kalau kamu pernah menderita, semenderita-menderitanya apa? Ini kayak adu nasib ya. Aduh susah. Ada susah gitu ya. Iya, aku sampai ya tadi nggak makan, nggak punya uang, terus nggak punya rumah, tempat tinggal, bayar sendiri semuanya. Jadi agen asuransi, MLM, wedding MC, wedding singer, semua aku lakuin buat kuliah, sekolah. Jadi penderitaan semacam ini ternyata tidak mematahkan semangat. Kenapa kamu tidak patah semangat ketika menghadapi tantangan yang besar? Menurut aku salah satunya adalah ajaran dari keluarga aku sih. Om lagi salah bang gitu ya. Iya, Jadi kalau misalnya, suka-suka lah. jadi ada satu ajaran yang tadi aku bilang, bagaimana kita bisa menjadi lilin kecil yang menyinari dan we try to make an impact. Tapi dampak itu tidak harus besar atau kecil. Tapi lebih kayak bagaimana kita bisa berdampak buat orang lain dan berbuat baik. Dan di situ aku merasa bahwa ketika ada challenge itu sendiri, itu menjadi salah satu internal filosofi dalam hidup aku. Dan di situ aku merasa bahwa ya udah jangan pernah menyerah untuk terus bisa berkontribusi. Akhirnya dan satu lagi mungkin lebih kayak finding why and how yang aku tahu tadi. Bagaimana aku tahu bagaimana my core values, what I want to do in my life dan bisa berkontribusi buat Indonesia. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman semua, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Setuju? Andre, kamu sendiri bagaimana menghadapi tantangan dalam hidup kok kamu berhasil? Banyak anak muda yang cepat putus asa, patah semangat, kemudian gangguan mental ya, perlu Mental health, healing iya. dan seterusnya dan seterusnya. Kamu kenapa bisa melewati masa-masa sulit itu? Saya punya mimpi besar untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk daerah saya. Bagaimana saya bisa berdampak. Itu sih Om. Jadi ketika saya di posisi seperti apapun kita harus memang diajarkan dari kecil. Dari kecil sudah dagang Om, jadi dagang nasi sudah biasa. Sampai pun sudah mendapatkan beasiswa, di S1 saya juga masih dagang Om. Jualan apa? Jualan kue subuh di Blok M Square. Kalau teman-teman pagi-pagi itu ada kue subuh, saya ambil dari kue subuh di Blok M, saya jual di kelas-kelas. Bahkan dari fakultas teknik, saya nggak tahu, bahkan masuk kelas-kelas dosen, saya nggak tahu, yang penting cuan Om. Di masa itu ya. Jadi uang saya untuk keluarga saya bisa membangun rumah, buat tabung umroh beliau gitu kan. Dan saat ini alhamdulillah juga adik saya kuliahkan di Universitas Al-Azhar juga Fakultas Hukum dan saat ini sudah selesai S1-nya. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kalau di GKND aku sering mendengar cerita tentang anak-anak mahasiswa dari keluarga yang sederhana atau kurang mampu yang kuliah sambil jualan. Pertanyaan yang selalu saya tanyakan, karena ini berkaitan dengan anak-anak atau teman-teman mengukur-ngukur ini. Kalau dia membutuhkan pendanaan juga, mungkin kesulitan keuangan. Apakah nggak malu waktu jualan di kampus sendiri, sementara kita jadi mahasiswa? Terutama berhadapan sama cewek-cewek ya mungkin kita taksir. Gimana? Menurut saya ada value yang akan cocok menjadi mantu idaman Om. Ketika ya karena kan punya, iya kan. Jadi saya tidak malu karena prosesnya adalah halal yang pertama. Terus saya melatih komunikasi, saya berhubungan dengan banyak orang. Terus bisa kenal, membangun relasi pastinya. Terus yang pasti dapat income. Hal-hal yang
teman-teman lihat mungkin itu tidak oke, itu oke loh untuk income kita. Jadi teman-teman jangan melihat covernya dulu, dalami isinya, dalami semuanya, gitu Om. Baik, luar biasa ya. Nih Pak Rektor jadi ikut bangga juga ya, Pak Rektor. Karena di wawancara kami di episode sebelumnya, saya juga bertanya-tanya, apakah Universitas Al-Azhar ini elitis ya, hanya untuk anak-anak orang kaya saja. Ternyata kata Pak Rektor, oh tidak, justru kami by design menyisihkan 10% ya, bahkan sekarang udah lebih, dan mencarikan dana untuk anak-anak yang tidak mampu supaya mereka bisa juga mendapat akses untuk kuliah di tempat yang luar biasa ini. Jadi teman-teman bersyukur kalian saat ini berada di salah satu universitas terbaik di Indonesia ya. Saya mau kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya, boleh ya? Yang pertama ini namanya Salsabila dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Mana Salsa? Iya. Salsa, kamu mau bertanya kepada? Kak Deris. Derry, oke. Tadi kan sempat dibahas kalau misalkan Kak Deris itu pernah menjadi anggota boy band. Banyak anak muda zaman sekarang itu pengen jadi artis atau penyanyi terkenal. Dan banyak yang ingin bekerja di perusahaan multinasional supaya cepat kaya. Tapi kenapa Kak Deris justru memilih mendirikan yayasan Danaya yang bersifat sosial? Karena aku tahu apa my core values untuk bisa berkontribusi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan di situ balik lagi dengan kehidupan aku dari 10 tahun udah mengabdi buat masyarakat, dan I know exactly bagaimana teman-teman kita mungkin terbatas dengan akses pendidikan yang berkualitas dari socio-economic barriers dan sebagainya. Dan situ aku merasa bahwa ketika udah terjun langsung ke masyarakat, how I can contribute more. Terus di situ tambah lagi namanya pendidikan adalah proses namanya learning, di mana kita bisa understanding our self exploration dan tidak hanya melulu tentang ijazah atau kerja aja, tapi find the meaning behind it. Maka dari itu dengan adanya gabungan antara non formal education dan formal education, dan ditambah lagi kehidupan aku dan internal experience aku menghadapi bagaimana tantangan di dunia pendidikan, I want to contribute dengan caranya why don't I try to build something. Akhirnya aku buatlah namanya Yayasan Dharma Nagara Indonesia, di mana fokus sebagai non-profit organization yang memberikan 3 program utama. Balik lagi, in order to empower other people, we need to be empowered. Dengan adanya Danaya, aku harap bisa membantu teman-teman di Indonesia untuk bisa mewujudkan mimpinya dengan 56 program lebih kolaborasi untuk bersama membangun Indonesia Emas 2045. Wow, keren. Terima kasih. Salsa dapat buku juga, silakan dikasih ke Salsa ya. Terima kasih Salsa. Nah, di ujung ini mungkin ada closing statement ya. Bisa dimulai dari Andri dulu. Apa yang dari pembicaraan tadi, apa yang menurut kamu paling penting untuk diingat, dicamkan atau menjadi semacam inspirasi bagi anak-anak yang hadir di sini maupun yang nonton di rumah ya. Habis itu kemudian nanti diikutin oleh Deris ya. Oke, silakan Andri, boleh berdiri. Teman-teman, saya merasa bangga hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya untuk bisa menyampaikan ini. Karena bagi saya kembali ke Universitas Al-Azhar adalah satu reminder bagi saya untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kembali di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam sebagai dosen, dan juga bisa membantu banyak hal untuk bisa berpikir kembali bahwa pendidikan adalah ujung tombak dan memutus rantai kemiskinan bagi lingkungan kita. Dan saya harapkan teman-teman memiliki kesempatan ini dimaksimalkan sesuai dengan kemampuannya hingga tetes penghabisan teman-teman dari kekuatan teman-teman untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu. Semoga kesempatan ini bisa diwujudkan, dan jangan lupa teman-teman diberikan kesempatan ini dimaksimalkan dari segi teman-teman beasiswa atau yang reguler. Semoga bisa mewujudkan mimpi-mimpinya sebagai generasi penerus bangsa. Iya, kita berikan aplaus. Silakan Deris, closing statement dari Deris. Buat teman-teman semuanya, aku selalu bicara hal ini ke seluruh publik ya. Everyone is special and different in their own way. Finding why and how, bagaimana bisa menavigasi hidup kalian.
pentingnya sekali ketika aku selalu bilang kayak gini. In order to empower other people, we need to be empowered. Berarti sebagai individu bisa berkontribusi membuat suatu gebrakan, itu collective contributions. Dengan mengatur diri sendiri, lebih grateful dengan diri sendiri, bersyukur dan tahu siapa diri kita. Makanya selalu bilang yaitu namanya self-awareness, self-confidence, dan self-esteem. Dari 3S itu sendiri, aku harap buat teman-teman juga lebih percaya sama diri kita sendiri dan lebih banyak bersyukur dan mengapresiasi diri. Lihat sekeliling kamu, lihatlah lebih dekat. Banyak teman-teman atau lingkungan yang membuat kamu juga grow dengan berbagai macam budaya dan juga values. Jangan pernah lupa tentang hal tersebut. Dan juga lihat ke diri sendiri, looking inward. Ada jiwa sukma dalam diri kalian yang terus berjuang membuat kalian bertahan dan terima kasihlah pada hal tersebut. Terima kasihlah kepada Tuhan, keluarga, teman, lingkungan kalian dan juga diri sendiri yang telah kuat menghadapi segala cobaan dan tantangan. Lebih tanya lagi ke diri kalian, why I want to do something? How you gonna use your opportunity dan values yang kalian punya untuk melakukan suatu kontribusi in any way? If not us, who will do this? And if not now, when you gonna play the team role to actually change the whole world? Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup acara ini, sebentar kita undang kembali Galih untuk naik ke atas panggung. Kemudian kita mengundang 7 mahasiswa Al-Azhar untuk naik juga ke atas panggung. Silakan. Mau jadi pemimpin tapi nggak pernah baca buku? Jangan ya Dek ya. Zaman sekarang masih nggak mentingin untuk punya pendidikan yang berkualitas dan tinggi. Jangan ya Dea. Mau sukses tapi main IG setiap hari. Jangan ya Dea. Mau pinter tapi males-malesan mulu? Jangan ya Dek ya. Niatnya belajar, ujung-ujungnya malah mabar. Jangan ya Dek ya. Dapat nilai A tapi hasil ChatGPT. Jangan ya Dek. Diam aja. Bilangnya pinter tapi tugas joki mulu. Jangan ya Dek ya. Mau lulus tepat waktu tapi nongkrong mulu. Jangan ya Dek ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi itu merupakan nasihat untuk kita semua ya. Jangan Dek ya. Baik, dengan demikian selesai episode kali ini. Bagi Anda yang tadi tidak menyaksikan episode ini dari awal, maka Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan semoga cerita inspiratif dari anak-anak muda yang memberikan kontribusi untuk negeri tercinta ini bisa mendorong kita juga untuk melakukan hal yang sama untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.